Bismillah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas lagi tentang perbandingan senilai. Jadi di sini ada tabel yang berisi tabel antara jarak dan waktu. Jadi gini, misalkan ada seorang pengendara motor, ia menempuh jarak 40 km dalam waktu 2 jam. Ya. Lalu, dengan kecepatan yang sama, ia menempuh jarak 60 km. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Ya, jadi kalau misalkan 40 km itu sama dengan 2 jam, berapakah kalau dirubah menjadi 60 km? Nah, berapa waktunya yang dibutuhkan? Nah, kalau begini, berarti 40 km sama dengan 2 jam. Apabila 60 km, otomatis waktu yang dibutuhkan itu akan semakin panjang. Kenapa akan semakin panjang? Karena jaraknya bertambah. Semakin banyak jaraknya atau jarak tempuhnya semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan pun ikut bertambah. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Karena jika di sini semakin besar dari 40 sampai 60, berubah menjadi 60, bertambah dia, maka waktunya dari 2 jam juga akan ikut bertambah. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, apabila perbandingan senilai, Ibu ingatkan kembali cara mengerjakannya. Ini adalah dikali silang. Dikali silang ya, yang ini sama yang ini. Nah, cara mengerjakannya berarti lihat, yang ada pasangannya yaitu 60 dan 2, berarti dikali dulu. 60 dikali 2, yang ada pasangannya itu dikali. Baru per yang tidak ada pasangannya 40. Kenapa tidak ada pasangannya? Karena di sini titik-titik, berarti di sini 40. Sama dengan 6 dikali 2, 120. Dibagi 40. Sama dengan coret-coret, 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti di sini adalah waktunya adalah 3 jam. Benar ya? Kalau misalkan 40 km itu adalah 2 jam, berarti 60 km maka dia akan berubah menjadi 3 jam. Bertambah lebih banyak. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai itu dikali silang terlebih dahulu, baru yang ada pasangannya itu dikali, baru dibagi bawahnya yang tidak ada pasangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan yang satu lagi, namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, itu kebalikannya daripada yang tadi di atas. Nah, kita pakai contoh lagi ya. Misalkan kita ada sebuah keran nih, kita menyalakan keran ya. Nah, volume atau misalkan kerannya itu berisi, tempat air tersebut berisi 20 liter. Jadi kita menyalakan, mengisi air bak tersebut 20 liter itu dalam waktu 2 menit. Kerannya yang menyala ya, udah berisi air dalam waktu 2 menit. Nah, apabila diisi dengan 40 liter, ya. Nah, berapa waktunya yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Jadi, baknya itu berisinya 40 liter. Nah, berapa menit yang dibutuhkan? Ya, kalau misalkan 20 liter itu 2 menit. Nah, jadi kebalikannya ya.